Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba membahas tentang operasional bilangan. Yang akan kita bahas adalah operasional bilangan. Jadi bilangan di sini bisa jadi bilangan pecahan, bisa jadi bilangan pecahan ataupun bisa jadi bilangan bulat. Pada bilangan bulat, operasionalnya udah sering kita lakukan. Operasional di sini bisa jadi dia penjumlahan, bisa jadi dia pengurangan, bisa jadi dia perkalian, bisa jadi dia pembagian. Jadi operasional bilangan bulat itu sudah sering kita lakukan, misalkan 2 tambah 3. Nah, ini 5. Ini sudah umum ya. Ini bilangan bulat. Jadi 2 tambah 3, 5. Ini sudah sering kita lakukan untuk operasi penjumlahan. Untuk operasi pengurangan, misalkan 5 minus 1 4. Nih gitu ya. Untuk operasi perkalian, misalkan 3 kali 4 dengan 12. Kemudian pembagian 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, ini operasional pada penjumlahan pada bilangan bulat. Ini rasanya nggak ada kendala lagi ya. Nah, sekarang yang jadi kendala itu bagaimana jika bilangan bulat ketemu bilangan pecahan. Oke. Bagaimana jika bilangan bulat ketemu dengan bilangan pecahan. Oke. Ambil yang pertama bil bulat PS S pecahan. Gimana jika bilangan bulat ketemu bilangan pecahan? Oke, sekarang operasional untuk pertama penjumlahan ya. Misal 3 tambah 1/2. Bagaimana menyelesaikannya? Ini operasi pada penjumlahan. Cara menyelesaikannya banyak cara ya, ada yang 2 dikali 3 ditambah 1 itu bisa. Tapi kita yang paling dasar dulu belajarnya bahwa 3 itu sebenarnya bentuk bilangan pecahan dari 3/1 tambah plus 1/2. Artinya bilangan bulat PS bilangan pecahan itu bisa jadi atau bisa kita ubah menjadi bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Bagaimana menyelesaikan ini? Menyelesaikan ini adalah tinggal kita ganti warna ya supaya jelas. Tinggal yang ini kita kalikan. Kita buat dulu ya, 2. Ini boleh. Nah, jadi yang ini dan ini kita kalikan, kita letakkan pada posisi bawah. 2 kali 1 2, 2 kali 1 2. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita kalikan 2 dengan 3. 2 kali 3 6. Kemudian kalikan pula misalkan sebelahnya. Kalikan 1 dengan 1 hasilnya 1. Sehingga
karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan 6 tambah 1, yang di atasnya yang dijumlahkan, yang bawahnya tidak dijumlahkan karena dia sudah sama. Jadi 6 tambah 1 itu 7 per 2. Nah, luruskan sama dengannya dengan tanda ini. Ini dasarnya. Nah, kalau orang sudah bisa, itu begitu dia ditambahkan begini, langsung ada yang bentuk di atas ini 1 ya, ini 1, ini 2, 3 tambah 1 per 2 plus ya. Kita usahakan tambah, kita ganti penyebutannya dengan plus ya. Kemudian kurang kita ganti dengan, atau kita familiarkan dengan minus. Jadi ini ada yang menyelesaikannya seperti ini. 2 dikalikan 3. Ini buat dulu 2 guys. 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 3 tambah 1, 2 kali 3 6 tambah 1 7, kemudian per 2, langsung dapat hasilnya. Oke. Atau ada lagi yang mengerjakannya seperti ini. 3 plus, kelihatan ya. Oke. 1 per 2 sama dengan, langsung ditambahkan 3, 1 per 2. Jadi ada juga yang mengerjakannya seperti ini langsung. Loh, kok beda? Di sini. Ini yang kita bahas sebelumnya pada operasional, pada penyederhanaan bilangan, bahwa 7 per 3 itu, 7 per 2 itu disederhanakan menjadi 3 1 per 2. Bagaimana caranya? Caranya adalah caranya kalau sebelumnya saya nggak jelaskan caranya ini ya, nggak detail caranya itu. Jadi kita bagikan 7 dengan 2. 7 dibagi 2 sama dengan 2 dikali 3 ya 6. 7 kurang 6 1. Jadi hasilnya sama dengan 3, ini 3, 1-nya ke atas, 2-nya ke bawah. Oke. Ini hasilnya, penyederhanaannya. Baik, itu salah satu contoh kasus pada bilangan bulat PS bilangan pecahan. Kalau tadi penjumlahan, bagaimana dengan kasus pada pengurangan? Kalau pada pengurangan artinya kasusnya misalkan kita masih bilangan bulat dan pecahan ya. 3 minus 1 per 2. Apakah pengerjaannya sama dengan yang pertama? Prinsipnya kerjaannya adalah sama. Dengan 3 adalah bilangan pecahan yang dibagi 1. Jadi dia tidak jadi pecah, jadi dia masih tetap bulat. Minus 1 per 2. Ini cara 1 ya, cara 1 mengerjakannya, cara pertama. Sehingga sama seperti kasus yang sebelumnya, nggak ada beda. Kita buat dulu ini, jangan sampai lupa. Awas tengahnya dikurangkan, di minus ya, minus ya. Minus kita biasakan minus ya. Jadi 2 dikalikan 1, letakkan di bawah, hasilnya 2. Kemudian 2 dikalikan dengan 3. 2 dikalikan dengan 3
hasilnya 6, posisinya di atas. Kemudian terakhir itu 1 dikalikan 1, hasilnya 1. Enggak diperoleh, sama seperti yang sebelahnya. Ini 6 dikurang 1, minus 1. Kalau tadi 6 plus 1, ini 6 minus 1, hasilnya 5 per 2. Oh, selanjutnya gimana cara kedua? Cara kedua ada yang mengerjakannya seperti ini. 3 minus 1 per 2 sama dengan, langsung sama, 3 dikali 2 6. Kalau tadi plus 1 karena dia plus, kalau ini minus 1. Jadi 2 dikali 3 6, 6 plus 1 minus 1. Jadi 6 minus 1, 6 minus 1 per sama dengan, kalau tadi 6 plus 1, 6 plus 1 7 per 2, ini 5 per 2. Sama ya. Atau ada juga yang gimana kalau misalkan mengurangkan. Nah, kalau untuk kasus pengurangan, kasus yang bilangan langsung dikurangkan, 3 minus 1 per 2. Nah, untuk kasus yang ini pengurangan dengan penjumlahan kan 3 plus 2 plus 1 per 2 langsung ditempelkan 3 1 per 2. Gimana dengan kasus minusnya? Nah, kalau minus dia nggak bisa langsung nempel karena dia berkurang, bukan menambah. Kalau menambah dia bisa langsung tempel atau langsung seperti 3 tambah setengah, 3 setengah bisa. Tapi kalau 3 dikurang setengah nggak bisa jadi 3 setengah. Tapi harus 2 setengah. Nah, di sini yang nggak bisa dia dilakukan seperti ini prosesnya. Artinya masih tetap 2 1 per 2. Oke, 2 1 per 2. Loh, kok beda hasilnya? Nah, itu. Kok beda hasilnya? Nah, beda hasilnya ini yang kemarin kita sederhanakan. Ini yang kemarin kita sederhanakan. Bentuk penyederhanaan dari sini. Untuk penyederhanaan dari sini itu adalah 2 1 per 2. Oke, dari mana dapat 2 1 per 2 itu? Perhatikan contoh pada kasus yang cara ini. Oke, baik. Apalagi kemudian sekarang ke perkalian. Perkalian ini kita ambil contohnya masih yang tadi aja ya, 3 dikali 1 per 2. Nah, untuk kasus 3 dikali 1 per 2 ini agak beda perlakuannya. Kalau perkalian, jadi kalau penjumlahan dan pengurangan tadi hampir sama. Kalau perkalian itu berbeda. Jadi kalau perkalian ini sebenarnya mudah ya, paling mudah. Kasusnya sama. Langkah pertama kita bisa kerjakan seperti tadi. Jadi 3 kita ubah dulu, 3 per 1 lurus ya sama dengannya. 3 per 1 dikali 1 per 2. Pada kasus perkalian ini paling enak mengerjakannya karena kita tinggal kalikan saja atas dengan atas, bawah dengan bawah. Oke, atas dengan atas, ke bawah dengan bawah. 3 kali 1 3 per 2. Kalau kita coba langsung sederhanakan berapa ini? 2 salah, sorry. Kalau kita langsung sederhanakan maka hasilnya adalah
1 per 2 kalau misalkan kita langsung sederhanakan. Jadi usahakan jawaban itu yang paling sederhana ya, yang ini ya. Oke. Kemudian ada cara lain, cara lainnya seperti ini. Cara lainnya seperti ini. 3 kali 1 per 2 itu sama dengan, dia cukup dikalikan bagian atasnya saja, yang bawahnya tetap. Jadi kalau tadi kan dijumlahkan, jadi 3-nya balik ke atas, 3 per 2. Jadi nggak bisa kalau misalkan 3 dikali 1 per 2 itu sama dengan 3 1 per 2. Ini salah. Ini yang sering terjadi. Ini salah. Salah ya. Ini fatal, itu salahnya. Jadi ini yang nggak boleh dilakukan. Karena kalau penjumlahan iya, kalau perkalian begitu. Selanjutnya bagaimana yang langsung, yang nggak ada lagi langsung, gini aja. Paling yang ini disederhanakan sama dengan 1 per 2. Gimana dengan kasus pembagian? Gimana dengan kasus pembagian? Terakhir ya, pembagian. Kalau kasus pembagian, contoh soalnya sama, 3 dikalikan 1 per 2. Itu bagaimana menyelesaikannya? Sama persis sebenarnya dengan perkalian. Jadi pasangannya itu perkalian dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Artinya kita buat dulu 3 per 1 dikali dengan dibagi, maaf salah. Ini dibagi ya. Ini juga salah, dibagi ya. Dibagi 1 per 2 sama dengan. Nah, pada kasus perkalian dia langsung dikalikan, tapi kalau kasus pembagian, baginya ini dulu yang kita ubah. Kalau ini bagi, maka kita ubah menjadi kali. Jadi jadinya gini, 3 per 1, tandanya kita ubah, tapi yang ini, yang bagian ininya kita balik, 2 per 1. Jadi ininya berubah, sebelahnya kita balik, sehingga menghasilkan, kalau sudah seperti ini maka kembali ke sini. Caranya, nih, caranya seperti itu. Kalikan atasnya, 3 dikalikan 2, 6, 1 dikalikan 1 per 1 sama dengan. Oke, demikian penjelasan untuk operasional bilangan, baik bilangan bulat dengan pecahan atau pecahan dengan pecahan. Kalau pecahan dengan pecahan cukup yang sini dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Oke, untuk memperjelas atau mengevaluasi hasil pembelajaran, coba ini soal latihan dikerjakan. Lagi-lagi usahakan kerjakannya sendiri dan pahami dari tutorial yang diberikan. Yakinkan bahwa Anda bisa, dan sukses untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.